Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Hamdi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan, yaitu ROE. Pertama-tama, definisi daripada ROE itu adalah ROE adalah salah satu rasio profitabilitas yang membandingkan nilai pendapatan bersih dengan ekuitas pemegang saham. ROE adalah rasio dua bagian dalam penurunannya karena menyatukan neraca dan laporan laba rugi. ROE mengukur keuntungan yang dihasilkan untuk setiap rupiah dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, manfaat ROE. Mengetahui kinerja perusahaan dalam memaksimalkan modal, mengetahui kelayakan usaha, dapat memprediksi perkembangan perusahaan di masa depan, mengetahui kinerja manajemen operasional, mengetahui persentase laba yang akan diterima. Faktor yang mempengaruhi ROE: laba bersih atau net income, ekuitas atau equity, pendapatan perusahaan, PRIF, beban. Rumus ROE. ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Sebagai contohnya yaitu contoh perhitungan ROE. Pertama, pada tahun 2017 lalu, ekuitas rata-rata pemegang saham perusahaan PT Maju Bersama sebesar 625 juta rupiah dengan laba bersih sebesar 1 miliar rupiah. Adapun contoh pengerjaannya yaitu 1 miliar dibagi 625 juta rupiah. Adapun hasilnya sama dengan 1,6. Soal kedua, pada tahun 2020, PT Amarta berhasil mendapat total omset sebesar 470 juta. Sementara total pengeluarannya adalah 200 juta rupiah. Di tahun sebelumnya, PT Amarta mendapat pendanaan 100 juta rupiah, sementara sisa modal awal pendirinya adalah 150 juta. Maka cara menghitung ROE PT Amarta yaitu 270 juta dibagi 250 juta. Adapun hasilnya sama dengan 1,08. Selanjutnya, cara menggunakan informasi ROE. Bandingkan ROE perusahaan selama 5-10 tahun terakhir. Hal ini akan memberikan informasi pertumbuhan perusahaan secara lebih signifikan. Kedua, bandingkan angka ROE dari perusahaan-perusahaan dengan ukuran dan industri yang sama. Mungkin angka ROE rendah karena industri yang digeluti memiliki margin laba yang rendah. Berikutnya, properti dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung memiliki ROE yang tinggi karena mampu menghasilkan pendapatan tambahan tanpa perlu didanai pihak eksternal. Kelebihan dan kelemahan ROE. Kelebihan, rumusnya lebih sederhana, menggambarkan laba secara real. Kekurangan, berpotensi mengurangi motivasi perusahaan, kurang mempertimbangkan depresiasi modal, terkadang tidak sesuai bagi perusahaan yang baru berdiri. Laba per lembar saham. Lembar saham merupakan sebuah satuan kepemilikan saham berdasarkan nilai modal dan porsi kepemilikan terhadap keseluruhan modal awal. Laba per saham adalah salah satu variabel terpenting untuk menentukan harga saham perusahaan. EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak keuntungan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Cara menghitung laba per lembar saham. Pertama, LPS dasar sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen dibagi jumlah saham yang beredar. LPS diluted
EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konversi, atau dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi. Contoh, XYZ memiliki modal saham yang beredar pada tahun 2021 sejumlah 2.000 lembar saham. Di tahun tersebut PT XYZ mendapatkan laba bersih sebesar 500 juta rupiah. Diketahui saham memang telah beredar semenjak awal tahun dan tidak terdapat saham preferen, maka EPS atau pendapatan PT XYZ adalah 500 juta rupiah dikurang 0 dibagi 2.000 sama dengan 5 juta rupiah. Selanjutnya, PT XYZ di tahun 2020 mendapatkan pendapatan bersih 5 juta rupiah. Diketahui PT XYZ memilih 1 juta saham rata-rata tertimbang yang beredar di tahun 2019 dengan pajak yang dibayarkan senilai 40%. Selain itu, PT XYZ juga mempunyai 1.000 saham preferen konversi dan membayar dividen 50 rupiah per satu lembar saham preferennya. Untuk saham preferen itu sendiri dapat dijadikan saham biasa dengan dikonversi menjadi senilai 100 rupiah per lembar. Kedua, dalam perhitungan diluted EPS ini, maka kita harus mengetahui dahulu jumlah saham yang telah dikonversi tersebut. Jika ada 1.000 saham preferen, maka jumlah saham biasa setelah dikonversikan menjadi 100 kali 1.000 sama dengan 100.000 rupiah. Di bawahnya sama dengan 5 juta rupiah dikurang 50.000 rupiah ditambah 50.000 rupiah dibagi 1 juta ditambah 100.000 rupiah. Adapun hasilnya sama dengan 4,55 rupiah. Mengapa laba per saham penting? Nah, analisis dan investor sangat memperhatikan pendapatan perusahaan karena pada akhirnya dapat menaikkan harga saham. Umumnya, jika perusahaan memiliki pendapatan yang kuat selama 3 bulan atau triwulan, maka itu pertanda harga saham biasa naik. Sebaliknya, jika pendapatan turun, ini pertanda harga saham bisa turun. Laba per saham adalah salah satu faktor kunci yang harus digunakan investor saat menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Penggunaan EPS dapat digunakan untuk beberapa macam analisis. Salah satunya, EPS bisa digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analisis surat berharga. EPS juga mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu saham dan menghasilkan PER atau Price Earning Ratio. PER adalah harga pasar suatu saham dibagi dengan EPS-nya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Maka dengan itu saya mengakhiri penjelasan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.